pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Bagaimana kabar? Ya, kita semua berdoa dan berharap Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan dan penyertaan-Nya mendatangkan sukacita bagi hidup kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan mengenai syarat mengikuti perjamuan Tuhan. Siapakah yang layak untuk mengikuti perjamuan Tuhan, dan apakah syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan? Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, dan kita mempersiapkan Alkitab kita yang terbuka dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami diberi kesempatan oleh-Mu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kami kasihi, yang mendidik hidup kami untuk menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan tentang syarat mengikuti perjamuan Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Dan kiranya Tuhan memberikan kami hikmat memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak dan Ibu, dalam sukacita yang besar kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini mengenai syarat mengikuti perjamuan Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat dalam situasi yang tengah kita hadapi sekarang, yaitu kita menghadapi sebuah wabah penyakit yang melanda Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia. Dan penyakit ini berbahaya. Siapa saja bisa terpapar, dan di mana saja kita bisa terpapar dengan penyakit ini. Namun tetap kita bersandar kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dan sekalipun menghadapi penyakit seperti yang sedang terjadi, harapan kita penuh kepada Tuhan yang akan memberikan kita pertolongan. Dan jagalah diri kita masing-masing supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Di masa pandemi penyakit seperti sekarang, ada peraturan-peraturan yang menyangkut tentang protokol kesehatan yang harus diikuti oleh setiap orang. Kita sudah tahu ya, bahwa kita harus mengenakan masker dan face shield ketika beribadah di gereja kita, dan juga kita keluar dari tempat kita setidaknya mengenakan masker. Lalu ketika ada tempat untuk mencuci tangan, cucilah tangan kita sesering mungkin. Jangan memegang bagian wajah kita dengan tangan yang masih belum dicuci. Dan kalau kita pulang ke rumah, ada baiknya kita membasuh keseluruhan tubuh kita, dan hindarilah kerumunan dengan orang lain, dan jagalah jarak ketika kita berbicara satu dengan yang lain. Kita patut menjaga kesehatan kita masing-masing sambil terus kita berharap penuh
menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, selain hal-hal itu, ada juga tempat-tempat yang memberikan persyaratan untuk orang-orang dapat masuk ke dalam tempat itu. Misalnya, salah satu rumah sakit yang saya tahu memberikan peraturan atau syarat bagi orang untuk masuk ke dalamnya. Karena rumah sakit itu beberapa waktu lalu saya ada di dalam rumah sakit itu untuk mengalami operasi, dan selama 3 hari saya ada di rumah sakit tersebut. Lalu di rumah sakit itu mengeluarkan peraturan bahwa jam berkunjung pasien ditiadakan selama masa pandemi penyakit. Lalu ada persyaratan bagi keluarga pasien yang ingin menunggui bersama dengan si pasien, dia harus di swab tes polymerase chain reaction atau PCR COVID-19 dengan hasil negatif, baru si penunggu bisa bersama dengan pasien. Nah, pasien yang dirawat juga diwajibkan untuk mengikuti tes PCR tersebut. Dengan hasil negatif baru dia boleh dirawat dan boleh dilakukan tindakan operasi. Jadi ada syarat-syarat yang diberikan oleh rumah sakit tersebut. Demikian juga dengan perjamuan Tuhan, ada syarat yang harus diikuti oleh peserta perjamuan Tuhan tersebut. Gereja Baptis Indonesia mempunyai syarat bagi orang yang ingin mengikuti perjamuan Tuhan. Nah, mengapa harus ada syarat untuk mengikuti perjamuan Tuhan? Supaya memenuhi kehendak Tuhan. Karena perjamuan Tuhan itu bukan perjamuan biasa yang nggak boleh dilakukan sembarangan saja. Nah, syarat itu juga akan menimbulkan ketertiban bagi peserta perjamuan Tuhan dan berlangsungnya acara tersebut. Dan perjamuan Tuhan ada syarat supaya ketika dilakukan, semua pesertanya bisa dengan hikmat mengikuti pelaksanaan perjamuan Tuhan tersebut. Kita akan mempelajari kebenaran yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 tentang syarat mengikuti perjamuan Tuhan. Dan firman Tuhan situ mengajarkan kepada kita bahwa orang itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Nanti kita belajar arti kata Kristus itu. Dan orang itu sudah dibaptiskan. Kalau orang-orang baptis yang memiliki kepercayaan atau mengikuti firman Tuhan tentang pembaptisan selam, ya. Jadi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus serta telah dibaptiskan secara selam. Mari lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 yang berbunyi, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada perkataan penting dari ayat firman Tuhan itu. Orang-orang yang menerima perkataan itu. Jadi Alkitab memberitahu kepada kita ada perkataan yang sudah diucapkan. Perkataan apa itu? Perkataan itu adalah kesaksian Simon Petrus yang menceritakan kepada banyak orang di Yerusalem itu ketika mereka mendengar ada Roh Kudus turun memenuhi seluruh rasul, dan kemudian Rasul Petrus berdiri dan memberikan kesaksian melalui perkataannya kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan, ya. Dan Kristus, dia sudah mati, disalibkan dan bangkit, hidup kembali. Dan Simon Petrus memberitakan hal itu, lalu dia menantang banyak orang itu, apakah mereka sudah menerima pertobatan dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi Petrus menantang orang banyak itu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, Tuhannya yang mengampuni dosa mereka, dan mereka memberi diri dibaptis. Jadi itulah perkataan, dan perkataan itu rupanya diterima sebagai sebuah kebenaran. Lalu mereka menerima Yesus dan menjadikannya Tuhan dan Kristus. Kristus itu dalam bahasa Yunani artinya yang diurapi sebagai Mesias. Dalam bahasa Indonesia, Mesias itu bahasa Ibrani,
dalam bahasa Indonesia juru selamat. Jadi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus atau Mesias atau juru selamatnya. Dan itu hal yang benar. Orang-orang itu mengakui kebenaran dari kesaksian yang diberikan oleh Simon Petrus. Artinya mereka sungguh-sungguh percaya berita yang sudah disampaikan dan menerima Yesus dalam hidup mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang layak mengikuti perjamuan Tuhan adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mereka memberi diri mereka untuk dibaptiskan. Nah, oleh karena itu, setiap orang yang belum memenuhi persyaratan seperti itu, dia belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Kristus atau Juru Selamatnya, dan belum memberi diri untuk dibaptiskan secara selam, orang itu belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Lalu bagaimana kalau orang yang belum memenuhi persyaratan itu ada di gereja ketika perjamuan Tuhan dilangsungkan? Orang itu perlu tetap tenang di tempat duduknya, mengikuti acara itu dengan penuh hikmat, tanpa ikut serta menjadi bagian peserta yang mengikuti perjamuan Tuhan. Lalu dia melihat dan dia merasa rindu supaya dia juga menjadi peserta dari perjamuan Tuhan. Sebab itu orang itu perlu kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu memberi diri dia untuk dibaptiskan supaya bisa ikut dalam perjamuan Tuhan berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita renungkan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, sebutkan syarat pertama bagi seseorang untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Apa syaratnya? Tadi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau Kristus atau Mesiasnya, dan lalu orang itu memberi diri dibaptiskan. Itu persyaratan yang perlu dipenuhi. Yang kedua, bagaimanakah orang dapat mengetahui berita tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kita tahu ada banyak orang belum mengetahui kebenaran itu, dan ada banyak orang yang belum menerima berita kebenaran itu. Nah, bagaimana caranya supaya orang bisa mengetahui dan menerima berita kebenaran tersebut? Ya, seperti Simon Petrus, kita orang-orang percaya perlu menjadi saksi yang menceritakan kepada banyak orang tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa. Kita menjadi pemberita kebenaran tersebut. Yang ketiga, apakah yang diharuskan setelah orang menerima Yesus dalam dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa orang itu perlu memberi dirinya untuk dibaptiskan, ya, sebagai tanda pertobatannya dan sebagai tanda imannya kepada Yesus Kristus. Dia mengikuti perintah Tuhan, dia mengikuti teladan Kristus dengan cara memberi diri dibaptiskan. Yang keempat, apakah saat ini Bapak Ibu yang belajar firman Tuhan sudah memenuhi syarat sebagai peserta perjamuan Tuhan? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan belum dibaptiskan dengan cara diselamkan? Hari ini mari, kalau ada di antara kita yang belum memenuhi syarat seperti itu, memberi dirinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kemudian dibaptiskan dengan cara selam. Bapak dan Ibu, kebenaran yang kedua, syarat mengikuti perjamuan Tuhan, orang itu harus memiliki hidup yang selaras dalam persekutuan sebagai komunitas orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita melihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-46. Jemaat Yerusalem menjadi teladan sebagai jemaat yang sungguh-sungguh percaya dan layak untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Jemaat Yerusalem itu biasanya orang-orang Kristen di masa kini menyebut mereka juga dengan sebutan jemaat yang pertama, ya. Dan mereka adalah jemaat yang patut dibanggakan
karena mereka menjadi contoh, teladan, dan hidup mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Coba sebutkan perbuatan mereka menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun, ya. Bertekun itu artinya rajin dan memahami apa yang diajarkan serta melakukannya, ya. Jadi mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan juga kehidupan di dalam Yesus Kristus. Orang-orang itu rajin, ya. Mereka berusaha memahami apa yang diajarkan dan mereka kemudian melakukannya dalam hidup mereka. Dan mereka juga bertekun dalam persekutuan, ya. Persekutuan itu atau koinonia artinya aktif di dalam komunitas mereka sebagai orang percaya. Mereka memiliki sesuatu bersama, mereka berbagi sesuatu dengan orang lain, dan mereka aktif di dalam gereja. Itu yang artinya persekutuan, ya. Saya merindukan bahwa kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, menjadi orang-orang yang mengetahui dan melakukan dalam hidup kita sebagai orang yang bersekutu. Kita aktif, kita mau berbagi dengan sesama komunitas kita di dalam gereja, dan kita saling menunjukkan kasih satu dengan yang lain. Dan dikatakan juga mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya jemaat itu selalu mengingat akan pengorbanan Yesus, ya, dengan maksud memecahkan roti, ya. Kemudian mereka memiliki hidup yang akrab, persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam doa mereka. Nah, Alkitab juga menulis beberapa bukti hidup selaras dalam persekutuan yang dijalani oleh orang yang mengikuti perjamuan Tuhan, jemaat pertama di Yerusalem itu. Coba perhatikan ayat 43 sampai dengan ayat 46 dari Kisah Para Rasul pasal 2. Apa di situ dikatakan? Rasul-rasul apa yang dilakukan oleh para rasul? Coba lihat Alkitab kita. Mereka mengadakan banyak mujizat, ya, dan tanda. Apa maksud mujizat? Sesuatu yang adikodrati, yang kita nggak sanggup melakukannya, tapi berhubungan dengan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan, terjadi oleh para rasul atas kehendak Kristus. Dan juga mereka memberikan tanda-tanda, ya, bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, coba apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Jemaat tetap bersatu. Wah, ini indah sekali ketika membaca firman Tuhan, ya. Jemaat itu bersatu, satu sama lain saling mengasihi, saling peduli, dan saling membagi-bagikan harta milik bagi yang memerlukannya. Jadi kalau ada orang yang hartanya lebih banyak, ya, dia relakan hartanya itu untuk dibagikan di dalam gereja, supaya orang-orang gereja yang memerlukan mendapatkan apa yang mereka perlukan itu. Lalu yang ketiga, mereka itu hidup dalam persekutuan, dalam bait Allah. Jadi mereka rajin bersekutu, ya, di dalam gereja. Waktu itu mereka memakai tempat persekutuan mereka di bait Allah. Dan kita sekarang memiliki gedung gereja. Memang di masa pandemi penyakit ada keterbatasan untuk dapat berkumpul bersama di dalam satu tempat. Tapi juga tidak ada larangan dari pemerintah asal kita memenuhi protokol kesehatan dan diri kita sehat. Ketika gereja mengadakan persekutuan, ya, di gereja kita sudah disiapkan tempat-tempat dengan tanda-tanda untuk menjaga jarak satu sama lain. Dan kalau kita sehat datang ke gereja, semuanya sehat datang ke gereja, pasti pulang juga dalam keadaan sehat, ya. Jadi jangan lepaskan persekutuan di antara kita, ya. Kalau memang kita benar-benar sakit, kita bisa bersekutu bersama melalui alat-alat elektronika, ya. Kita sudah menyiapkan via YouTube, via Zoom, ya, itu bisa diikuti sebagai bukti kita bersekutu. Lalu yang keempat, mereka bergiliran mengadakan persekutuan di rumah-rumah dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Nah, memang di masa pandemi penyakit ini KPW, ya, kelompok pembinaan warga seperti di Ciledug, di Guntur, ya, di mana-mana yang biasa kita lakukan itu sampai saat ini belum bisa diadakan kembali, ya. Tapi kita bisa saling menelepon, ya. Saya menelepon jemaat, berdoa bersama di telepon itu bersama dengan jemaat, ya, itu termasuk kita mengadakan persekutuan, ya, di
rumah masing-masing dengan gembira dan tulus hati dan memuji Allah. Yang kelima, ini yang menarik, di luar komunitas gereja, orang-orang itu sangat menyukai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Mari kita lihat diri kita, mari kita lihat gereja kita. Apakah orang-orang di sekitar gereja menyukai gereja? Apakah orang-orang di sekitar kita menyukai kita sebagai orang-orang Kristen? Saya berharap kita memiliki hidup seperti jemaat mula-mula, jadi disukai oleh semua orang. Gereja disukai oleh semua orang karena kita melakukan hal-hal yang benar dan baik. Yang keenam, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Orang-orang yang percaya terus terjadi. Ya pasti orang tertarik ya. Ketika melihat hidup orang Kristen baik, saya tertarik untuk memiliki hidup seperti orang itu. Ketika melihat gereja baik, tidak ada perpecahan di dalamnya, saya tertarik untuk datang ke gereja, menjadi bagian dalam gereja itu. Dan kuasa Tuhan bekerja, membawa banyak orang untuk menjadi anggota gereja di Yerusalem dan anggota gereja kita. Menarik sekali firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya memiliki hidup yang selaras, sesuai, sejalan sebagai orang yang mengikuti perjamuan Tuhan di dalam gereja. Harold L. Vicap Jr. menuliskan dengan tegas hidup yang selaras. Dalam tulisannya di buku Kepercayaan Kaum Baptis Suatu Pedoman halaman 84 tercatat perkataan Harold, "Jika Anda dan saya mengikuti perjamuan Tuhan, kita harus pasti dalam persekutuan yang sempurna dengan saudara-saudara Kristen kita. Jika tidak, maka kita harus menahan diri, tidak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, sampai kita pergi kepada orang yang ada perselisihan dengan kita dan membereskan persoalan itu. Agar gereja diberkati sepenuhnya oleh Allah, harus menghampiri meja perjamuan Tuhan dengan roh yang bersatu. Setiap anggota gereja bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mengerti bahwa demikian persoalannya. Jadi ada hidup yang selaras, sejalan, sesuai satu sama lain sebagai komunitas orang percaya yang bersatu, yang saling mengasihi dan ikut serta di dalam segala aktivitas persekutuan gereja. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai peserta perjamuan Tuhan. Kita memiliki hidup yang selaras dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita. Nah, bagaimanakah tindakan kita terhadap yang pertama, persekutuan gereja di masa pandemi penyakit seperti sekarang? Ya, kita yang udah berusia lanjut disarankan oleh protokol kesehatan untuk hati-hati ketika keluar rumah, ya. Nah, bagaimana hal itu dengan persekutuan gerejawi kita? Ya, kita bisa saling bersekutu bersama melalui handphone, ya. Kita bisa saling menelepon satu sama lain. Ya, ketika kita merasa kita merindukan rumah Tuhan, kita dalam keadaan sehat semua, datang bersekutu dengan saling menjaga jarak satu sama lain. Bagaimanapun juga persekutuan bersama sebagai gereja tidak bisa kita abaikan. Sekalipun kita hidup di dalam masa wabah penyakit seperti sekarang, kita perlu tetap memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Saling bertanyalah, saling bertegur sapa. Via telepon juga bisa kita lakukan hal itu. Yang kedua, bagaimanakah cara kita sebagai gereja yang hidup selaras dalam persekutuan bersama jika mengetahui ada teman persekutuan hidup dalam keadaan susah, dalam sakit, dalam kekurangan? Apa yang harus kita lakukan? Biasanya di dalam gereja kita beritahu pendeta, atau kalau pendeta tahu, kemudian memberitahu kepada jemaat yang lain. Ada teman seiman kita, segereja kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Mari kita berdoa bersama, mari kita perhatikan apa yang menjadi kebutuhannya, mari kita bersama-sama mencukupi apa yang dibutuhkan. Itu membuktikan bahwa kita hidup selaras ya dengan teman-teman di dalam persekutuan gereja.
Yang ketiga, bagaimanakah cara kita sebagai gereja yang hidup selaras dalam persekutuan bersama menjadi orang-orang yang disukai oleh semua orang? Ya, kalau kita ada di gereja, ya kita dengan hati yang tulus dan murni menjaga kasih satu dengan yang lain, menjaga persatuan ya di dalam gereja. Jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada kemarahan yang kemudian orang melihat, baik orang di dalam gereja maupun orang di luar gereja. Karena hal itu menjadi kesaksian yang buruk kalau ada yang mengetahui bahwa gereja penuh dengan kemarahan, gereja terjadi perpecahan dan orang nggak tertarik. Jadi jagalah kehidupan keharmonisan, keselarasan di antara kita satu dengan yang lain, supaya orang menjadi tertarik. Gereja Baptis Getsemani Jakarta, gereja yang baik sekali ya. Anggota-anggota gerejanya saling mengasihi, bersatu dan bertumbuh menjadi gereja yang diberkati, dan orang tertarik dan orang melihat bahwa kita adalah orang-orang yang baik dan disukai oleh semua orang. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang sudah memberikan kita ajaran yang baik tentang syarat mengikuti perjamuan Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini hidup dalam diri kita dan kita melakukannya hingga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah belajar ada dua hal yang berhubungan dengan syarat mengikuti perjamuan Tuhan. Yang pertama, orang tersebut sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau Kristus atau Mesias dalam hidupnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Dan yang kedua, yang mengikuti perjamuan Tuhan adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat dengan hidup selaras dalam persekutuan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Dan saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akan mengakhiri pelajaran Alkitab kita pagi ini. Kita boleh bertemu untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sehubungan dengan pelajaran, silakan menghubungi saya atau menghubungi Ibu Arni, dan kita bisa berdiskusi bersama tentang firman Tuhan, dan hal itu sangat menyenangkan. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akan berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk memenuhi syarat sebagai orang yang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami berdoa bahwa iman kami kepada Kristus bertambah kuat dan tidak tergoyahkan sampai akhir hidup kami. Kami tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kami sudah dibaptiskan sebagai orang-orang yang percaya. Dan biarlah kami memiliki hidup yang selaras dalam persekutuan, yang penuh perhatian, peduli, dan kasih kepada sesama teman-teman di dalam gereja, hingga gereja ini disukai oleh semua orang, dan Tuhan menambahkan terus jumlah bilangan orang percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami menyerahkan pendalaman firman Tuhan menjadi berkat bagi kami, dan kami terus hidup di dalam penyertaan Tuhan. Sertai Bapa dan Ibu supaya mereka semua ada dalam perlindungan kuasa-Mu ya Bapa. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai minggu yang akan datang, Tuhan memberkati kita semua. Akan ku